Baik ibu-ibu, sekarang saya akan melanjutkan tentang langkah yang ketiga, yaitu tentang menyusun anggaran. Nah, perlu saya sampaikan di sini, Bu. Jadi tidak semua pengeluaran itu harus selalu dipenuhi. Terlebih lagi jika pendapatan kita terbatas, maka kita perlu berhemat. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita harus bisa membedakan mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Nah, seperti yang ada di brosur ini, Bu. Kebutuhan ini harus segera dipenuhi. Kalau keinginan bisa ditunda. Nah, sekarang saya mau tanya ke ibu-ibu. Perbedaan kebutuhan dengan keinginan ini apa, Bu? Ya, monggo Bu Husnul. Jawabannya? Ya, ya. Nah, benar sekali. Ibu Husnul, jawabannya tepat sekali dan terima kasih atas jawabannya. Jadi, perbedaan antara kebutuhan dan keinginan yaitu kalau kebutuhan ini sifatnya harus segera dipenuhi, Bu. Kalau tidak dipenuhi, maka akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Seperti misalnya beras. Kalau berasnya habis, kita tidak segera beli, akhirnya apa, Bu? Kelaparan, ya. Kemudian kalau keinginan, Kak, perbedaan antara keinginan, kalau keinginan ini bisa ditunda, Bu. Jadi sifatnya bisa ditunda, toh kalau tidak segera dipenuhi maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Nah, sekarang saya mau buat kuis, Bu, antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan. Nah, apa saja yang merupakan kebutuhan, Bu? Ya, susu tadi ya. Susu, beras, kemudian arisan, kemudian gas, kemudian hutang. Nah, yang merupakan keinginan, Bu? Keinginan tas baru. Kemudian apa lagi, Bu, yang merupakan keinginan? Tas baru, sepeda baru, rokok, uang pulsa, uang jajan. Nah, sekarang saya tanya ke ibu-ibu nih, kenapa susu ini merupakan kebutuhan? Ya, nah, jadi susu ini merupakan kebutuhan, Bu, karena kalau tidak dibelikan maka akan mengganggu kesehatan anak, akan mengganggu tumbuh kembang anak, akan mengganggu gizi anak, ya. Kemudian beras. Beras kalau tidak segera dipenuhi maka apa, Bu? Kelaparan, ya. Ya, jadi akan kelaparan. Kemudian arisan. Kenapa kok merupakan kebutuhan, Bu? Ya karena wajib ya, kayak halnya sama hutang ya. Ya, jadi arisan ini seperti ini, Bu, dana yang kita cadangkan untuk kebutuhan yang akan datang, ya. Jadi kita sama lah seperti menabung sebenarnya, ya. Nah, dan kalau kita sudah dapat, terlebih lagi kalau kita sudah dapat, kita wajib, Bu, bayar, ya. Kasihan teman yang lainnya yang belum dapat. Kemudian gas kalau tidak dipenuhi, misalnya habis, kita nggak bisa masak, ya kan? Kalau nggak bisa masak gimana? Nggak ada yang mau dimakan. Kemudian hutang ini merupakan kewajiban kita, Bu. Karena kita sudah berhutang, maka kita wajib untuk membayarnya dan masuk dalam kategori kebutuhan, ya. Karena dulu kita kan sebelum berhutang juga butuh, ya, butuh uang, makanya kita berhutang. Kemudian keinginan, Bu, tas baru. Tas baru ini hanya keinginan, Bu, supaya punya tas yang lain. Toh sebenarnya memang sudah punya tas yang bisa dipakai sekolah, ya. Nah, kemudian sepeda baru. Sepeda baru ini sifatnya juga merupakan keinginan, Bu. Karena apa? Karena kita sudah punya sepeda yang lama. Kita hanya ingin supaya
sepeda kita diperbarui supaya sepeda kita menjadi baru. Kemudian untuk rokok. Nah, rokok ini merupakan problema para bapak-bapak. Kenapa rokok ini kok merupakan keinginan, Bu? Biasanya bapak-bapak tanya begitu. Lalu saya kalau nggak merokok ini loh, Bu, nggak semangat buat kerja ya. Tapi sampaikan ke bapaknya bahwa rokok ini merupakan keinginan, Bu. Nah, rokok ini tidak harus dihilangkan dalam anggaran kita, tidak harus ditunda dalam anggaran kita, tapi kita perlu mengurangi ya. Kita perlu mengurangi rokok ini. Misal sehari habis 1 pak, ya cobalah kita atur, Bu ya. Kita atur anggaran kita ini sampai di mana, membengkak apa tidak. Kalau anggaran kita membengkak karena rokok ini, maka kita perlu menguranginya, Bu. Dalam 1 hari 1 pak, kita kurangi 1 pak jadi 3 hari, adil kan? Nah, kemudian uang pulsa. Bagaimana dengan uang pulsa? Kenapa merupakan keinginan? Ya, Bu. Oh, menurut Ibu Fitria, keinginan uang pulsa ini kebutuhan, Bu, menurut Ibu Fitria. Mungkin sering internetan ya, makanya butuh. Nah, uang pulsa ini merupakan keinginan, Bu. Jadi, kita tidak perlu menghilangkan anggaran pulsa, tapi kita hanya perlu menguranginya lagi. Mengurangi, Bu, ya. Misal dalam 1 bulan habis 50.000, bisa kita kurangi menjadi 25.000. Kemudian uang jajan. Bu, anak saya kalau nggak dikasih uang jajan, ini nggak mau sekolah. Berarti ini kan kebutuhan untuk saya, Bu. Misal ada yang tanya seperti itu ya. Nah, uang jajan ini termasuk keinginan, Bu. Hanya sebatas keinginan anak saja untuk berjajan di sekolah. Jadi kita bisa mengurangi anggarannya. Misal sehari 5.000, bisa kita kurangi 2.500 atau menghilangkannya sama sekali. Tapi ada caranya. Caranya kita bawakan bekal dari rumah, makanan sehat dari rumah. Ada yang mau ditanyakan, Bu, terkait penjelasan antara keinginan dan kebutuhan, perbedaan kebutuhan dan keinginan, terkait bagaimana kita bisa menyusun anggaran dengan benar dan baik. Ya, Bu, ada yang ditanyakan? Oh, ya, Bu Fatimah. Oh, masih masalah uang jajan. Ya, kenapa, Bu? Oh, kalau nggak dikasih uang jajan, anaknya nggak mau sekolah gitu ya? Ya. Jadi caranya begini, Bu. Seperti tadi yang saya sampaikan, Bu, uang jajan ini tidak perlu dihilangkan, hanya perlu dikurangi sedikit. Misal uang jajannya 5.000, kita perlu mengurangi menjadi 2.500, atau kita berikan bekal dari rumah, makan makanan yang sehat ya, Bu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Oh, tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, saya rasa cukup dari saya penjelasan mengenai tentang perbedaan kebutuhan dan keinginan. Nanti sesampainya di rumah dipraktekkan ya, Bu, karena tujuan kita melakukan sekolah PKH ini agar kita bisa menyusun anggaran dengan baik, agar antara pendapatan dengan pengeluaran bisa seimbang. Jadi caranya kita harus bisa menyusun anggaran dengan benar agar bisa seimbang, Bu ya. Kita harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, mana yang harus ditunda, mana yang harus dikurangi, atau mana yang harus dihilangkan. Nanti sampai di rumah disampaikan ya, Bu ya, ke suaminya, ke saudara yang lain, bahwasannya hari ini kita belajar bersama tentang bagaimana cara menyusun anggaran kebutuhan dengan membedakan kebutuhan dan keinginan agar keuangan di keluarga kita ini tidak ada masalah, agar keuangan keluarga kita lancar dan kita tidak terlilit dengan hutang. Karena kita kalau selalu
mementingkan keinginan tapi tidak melihat berapa pendapatan kita, maka kita akan terus berhutang ya Bu ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Semoga pertemuan kali ini memberikan manfaat kepada ibu-ibu, kepada saya, agar kita bisa lebih baik lagi dalam mengelola keuangan keluarga, dalam menyusun anggaran, dan dalam memilah mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Kalau ada salah-salah kata dari saya, kekurangan penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.